Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Saudara-saudara, para pemirsa yang tetap setia mengikuti sajian-sajian dari MWCNU Ranca Channel, sebelumnya saya berdoa dan berharap semoga keselamatan, kesejahteraan selalu mengiringi langkah saudara-saudara di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membuka kajian tentang makhluk Allah yang sangat terkutuk, yaitu iblis. Iblis merupakan makhluk Allah yang dilaknat. Iblis akan terus berupaya untuk menjerumuskan manusia ke jurang dosa hingga manusia nantinya meninggal. Iblis tak akan pernah berhenti untuk menjerumuskan manusia. Iblis akan terus menghasut agar manusia melanggar larangan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Lantas, bila mana keberadaan iblis justru menjerumuskan manusia ke neraka, mengapa Allah membinasakannya? Ada sebuah kisah ketika ada manusia yang hidup tanpa iblis. Ini pernah terjadi pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah untuk menangkap dan memenjarakan iblis. Beliau berharap dengan dipenjarakannya iblis membuat manusia dapat hidup damai tanpa dosa. Setelah iblis dipenjarakan, justru ada kejadian yang tidak terduga yang justru membuat Nabi Sulaiman kembali melepaskan makhluk tersebut. Diceritakan dalam sebuah riwayat bagaimana Nabi Sulaiman menundukkan kalangan manusia, jin dan hewan, bahkan setan waktu itu pun dijadikan pekerja. Bahkan setan waktu itu pun menjadi pekerja untuk membawa batu, bata, pasir dan bahan bangunan lainnya. Nabi Sulaiman sempat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenjarakan iblis. Ya Allah, aku ingin menangkap dan memenjarakan iblis, merangkai serta mengikatnya sehingga manusia tidak lagi berbuat dosa dan berbuat maksiat. Permintaan Nabi Sulaiman ini tidak serta-merta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian memberikan wahyu kepada Nabi Sulaiman bahwa tidak ada baiknya jika menangkap iblis atau bahkan membinasakannya. Wahai Sulaiman, kata Allah, tidak ada baiknya jika iblis ditangkap. Meski begitu, Nabi Sulaiman tetap memohon, ya Allah, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya. Allah kemudian berfirman, jika iblis ditangkap, maka akan banyak pekerjaan manusia yang tinggalkan. Nabi Sulaiman berkata, ya Allah, aku ingin menangkap makhluk terkutuk ini hanya beberapa hari saja. Setelah itu Allah mengizinkan Nabi Sulaiman untuk menangkap dan memenjarakan iblis selama beberapa hari. Keesokan harinya
Nabi Sulaiman memerintahkan pekerjanya untuk berjualan tas ke pasar. Dan ketika sampai di pasar, kondisi pasar nampak sepi ketika itu. Semua pedagang meninggalkan pekerjaannya. Mereka sebagai pedagang menutup lapak dagangan mereka. Pekerja Nabi Sulaiman ini kemudian menginformasikan kepada Nabi Sulaiman bahwa di pasar sangat sepi. Nabi Sulaiman kemudian bertanya, apa yang terjadi? Pekerja tersebut menjawab, jika ia tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Pada hari berikutnya, Nabi Sulaiman kembali ke pasar untuk berjualan tas. Tetapi kondisi yang sama didapati seperti hari kemarin, di mana kondisi pasar masih terlihat sepi tanpa aktivitas. Setelah dicari tahu, saat itu manusia lebih memilih ke masjid dan menuju ke kuburan untuk mengingat kematian. Mereka justru menangis, meratap, dan sibuk mempersiapkan bekal menuju akhirat kelak. Nabi Sulaiman merasa keheranan dengan apa yang sedang terjadi. Kemudian bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa orang-orang tidak bekerja mencari nafkah? Allah kemudian berfirman, wahai Sulaiman, engkau telah menangkap iblis, sehingga manusia tidak lagi bergairah untuk bekerja mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah aku katakan kepadamu bahwa menangkap iblis itu tidak akan mendatangkan kebaikan? Mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, Nabi Sulaiman kemudian melepaskan kembali iblis tersebut. Setelah itu, pada keesokan harinya, pasar kembali ramai oleh manusia. Mereka kembali berkutat pada duniawi. Mereka kembali bekerja. Mereka kembali mencari makan. Dan mereka kembali mencari kebutuhan duniawinya. Saudara-saudara, sahabat MWCNU Ranca Channel, pada kupasan bahasan singkat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa di balik permusuhan abadi manusia dengan iblis, bahwa di balik penciptaan Allah terhadap iblis yang menjadi musuh manusia, ternyata di dalamnya ada sisi-sisi kebaikan yang Allah rencanakan, sehingga membinasakan iblis bukan atas kehendak Allah tidak akan mendatangkan sebuah kebaikan apa-apa. Mudah-mudahan bahasan singkat ini bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.